tinggal di Yogyakarta dan dulu telah menempuh jurusan manajemen UGM untuk S1-nya dan psikologi untuk studi S2-nya. Nah, sudah lebih dari 20 tahun Mas Anung ini berkecimpung di bidangnya, yaitu bidang divisi sumber daya manusia. Jadi udah kesana kemari dan terakhir kali ini Mas Anung bekerja di Wahyu Jaya Group. Sore hari ini Mas Anung akan membahas tentang what company looks in you. Ya, teman-teman, rekan-rekan, selamat sore. Saya Anung. Kedepannya coba saya akan sampaikan lebih dari sisi employer ya. Jadi ya mungkin sesuai juga dengan background saya dan subtopik yang diberikan ke saya sore ini kaitannya dengan mungkin persiapan ya, khususnya untuk alumni atau pra-alumni untuk hunting job nih, gampangnya kan gitu ya. Ya, saya akan lebih banyak mungkin menyoroti praktis saja dari sisi saya aktif di sumber daya manusia ya, manajemen sumber daya manusia dan salah satu bagiannya kan di rekrutmen. Nah, pertanyaan kita ini kan pertanyaan yang biasa dikaitkan dengan bagian rekrutmen dan seleksi gitu ya. Jadi kalau mungkin rekan-rekan sudah sering mungkin ya apply gitu ya, ada yang gagal, ada yang tidak diterima gitu ya, sama saja kan ya. Mungkin bertanya sebenarnya dicari apa sih gitu ya, kayak apa gitu yang dicari. Nah ini mungkin jadi pembuka kita gitu ya. Jadi perusahaan cari apa gitu ya. Ini fenomena yang nyata gitu ya. Jadi kami dari sisi praktisi, saya dan di grup ya, di grup manajemen HR gitu, terkait dengan rekrutmen itu sama ininya, leluconnya, bukan lelucon ya, cerita uniknya itu sama, kaitannya begini, kita tuh susah cari orang, perusahaan tuh susah cari orang yang sesuai gitu ya, tapi di sisi lain kita dengar banyak mungkin fresh graduate atau mungkin juga yang sudah tidak fresh lagi gitu ya, mencari pekerjaan dan belum berhasil begitu, ada banyak angkatan kerja yang belum terserap. Lucu kan ya. Jadi di satu sisi kita merasa kita kok sulit ya, kok nggak ada orang ya yang kita cari gitu ya. Tapi di sana di sisi yang lain, di sisi bagian pelamar gitu ya dan teman-teman mungkin banyak yang nggak dapat pekerjaan, banyak yang coba masuk tetapi tidak terserap gitu. Nah ini sebenarnya di mana gitu. Baik, tapi saya tidak akan jawab pertanyaan ini keseluruhan. Saya akan sampaikan dari sisi employer ya saat ini. Jadi apa sih yang dicari oleh perusahaan, oleh employer gitu ya, atau calon employer? Ada 3 hal. Yang pertama itu potensi intelektual gitu ya. Ini saya ringkas saja potensi intelektual. Biasanya kalau rekan-rekan yang sudah coba atau pernah gitu ya ikut seleksi kan pasti ada tes tertulis ya. Nah itu bagiannya itu ada di situ, potensi intelektual. Jadi diukur dari sana. Oke, ini mungkin kamera saya ada masalah ya. Saya lanjut saja. Tapi didengar suaranya ya? Iya, kedengaran Mas. Oke, sambil saya ganti. Bukan hanya tes psikologi saja sebenarnya ya. Ini mungkin jadi poin yang perlu teman-teman perhatikan, terutama yang masih kuliah, yang masih di bangku perguruan. Kadang kita melihat IP, kadang orang juga bicara IP itu terus kaitannya apa gitu ya. Kalau IP 275 katanya malah berhasil, kalau IP-nya 4,2 nggak ada ya sekarang. IP-nya 3,9, 3,8 itu nanti belum tentu berhasil itu di tempat kerja gitu ya. Dan kemudian orang ya debat lah ya, terus apa gunanya IP? Kenyataannya yang 2, atau 1,9 lolos tuh dan sukses tuh. Tapi kalau dari kami, saya gitu ya, mungkin juga teman-teman di HR, IP itu ada poin yang kita ambil dari sana sebenarnya, kalau IP-nya bagus atau tidak. Jadi salah satu kompetensi yaitu kompetensi untuk menyelesaikan tugas gitu ya, accomplish job, accomplish task gitu ya, itu bisa dilihat juga salah satu indikatornya dari IPK, IP. Jadi kalau setidaknya 3 misalnya gitu ya, sekarang tadi disinggung-singgung 3, ya 3 itu artinya kita bisa membayangkan orang ini bertanggung jawab, dia ngelola waktu, dia belajarnya benar, gitu kan? Dia menyelesaikan pekerjaannya, proyeksinya ke depan, dia kalau diberi tugas juga dia akan menyelesaikan, dia akan atur waktunya. Nah itu salah satunya ya. Jadi jangan disepelekan juga itu.
tenang, nanti toh kerjaan nggak dipakai IP-nya. Ya kerja nggak dipakai, tetapi waktu mau masuk kerja banyak dipertimbangkan ya. Kalau perusahaan-perusahaan yang lebih besar juga, kadang kita nggak akan ambil yang di bawah 3 koma gitu ya. Waduh, ini mungkin ada yang sudah semester akhir, sudah mau ujian itu ya, masih 2,7 gitu ya. Ya kalau masih bisa diperbaiki, perbaiki ya. Bukan nakut-nakuti, tapi itu memperbesar peluang teman-teman. Tapi yang belum, ya intinya maju terus gitu ya. Itu potensi intelektual, salah satunya di sana. Oh, tadi saya singgung penyelesaian pekerjaan ya. Prestasi itu sebenarnya bagian dari kompetensi ya. Jadi kompetensi-kompetensi seperti apa yang dibutuhkan di dunia kerja, mungkin juga kaitannya nanti dengan apa ya periode ini industrial 5.0 itu ya. Kompetensi seperti apa nanti saya akan singgung di belakang. Kemudian juga personality, tadi Mas Tanjung pernah sedikit singgung juga terkait dengan personality. Kalau Holland ada 6 gitu ya, kita juga punya beberapa alat pengukuran personality gitu ya. Prinsipnya perusahaan cari person individu yang cocok, yang sesuai dengan karakter organisasi gitu. Tiap job, tiap pekerjaan punya karakteristik yang berbeda-beda. Dan kita juga nih, saya teman-teman ini juga punya karakteristik yang berbeda-beda. Saya punya contoh misalnya tadi barusan saya ambil gambar ini ya. Saya nggak tampilkan alat masak di sini. Saya hobinya lihat otomotif, jadi saya pakai ini ya. Kalau saya mau touring, saya mau pakai motor yang mana coba? Apakah saya mau pakai yang sport atau yang klasik, cruiser, ya, atau yang mana coba ya? Jadi prinsipnya begini, kita tuh punya karakteristik yang berbeda-beda. Ya tergantung kegunaannya. Misalnya nanti job itu di bagian yang kaitannya dengan hubungan rasional yang intens dengan pihak luar, dengan banyak stakeholder gitu ya. Mungkin orang yang tipikal cheerful, hangat, menyenangkan, walaupun administratifnya berantakan biasanya gitu ya. Nah itu yang lebih sesuai. Tapi kalau saya butuh seorang akunting, manajer proyek gitu ya, saya mungkin butuh orang yang lebih sistematis. Nah yang tadi mungkin saya tinggal dulu deh, saya nggak ambil ini. Nah kurang lebih seperti itu yang kaitannya dengan personality, kemudian juga bisa kaitannya dengan potensi. Ini yang dicari perusahaan. Nah terus apa hubungannya, terus apa yang bisa kita lakukan ya, apa yang bisa kita siapkan kalau kondisinya seperti itu. Oh sorry, sebelum ke sana. Perusahaan butuh seperti itu, dan ini supaya teman-teman tahu saja gitu ya, di belakang layar itu apa yang dikerjakan oleh SDM sih, oleh kami biasanya. Jadi ketika kami sudah menentukan ini jobnya apa yang kosong, kriterianya seperti apa, potensinya kayak apa, personality-nya type-nya kayak apa gitu ya, kompetensi kritikal yang dibutuhkan seperti apa. Nah udah kita biasanya tulis itu di job spec gitu ya, kita tulis posting di portal job ya, bisa Jobstreet, JobsDB gitu ya. Teman-teman bisa lihat di sana kan ada persyaratan-persyaratan. Nah, itu salah satu aspeknya. Jadi kami blast mungkin di IG, di medsos gitu ya, blast locker. Intinya cari orang sebanyak-banyaknya karena kita belum tahu mana yang cocok. Nah, kemudian mulai disaring, tes awal psikologi. Tes awal itu bisa langsung psikotes, bisa juga tes administratif tadi ya, kita filter saja. Pokoknya yang kurang dari 3 nggak masuk gitu ya. Kan ada 500 orang, gimana buka satu-satu ya. Udah kita filter saja, yang 3 ke atas yang kita ambil, terus nanti disempitkan lagi tes online atau tes psikotes gitu ya, bisa langsung, bisa online. Kita juga cari karakteristik orang dan potensi-potensi internal yang seperti apa gitu, yang diraba, yang kira-kira cocok gitu ya. Setelah itu ada beberapa orang yang terpilih, kita panggil interview untuk melihat, nah seperti apa nih orangnya. Kalau tadi kan baru kita main data gitu ya, main informasi, jadi kita filter berdasarkan informasi. Kalau sekarang kita akan cross check orangnya kayak apa nih, apa kayak Mas Tanjung, apa kayak Sobi atau Mas T gitu ya. Ya lihat realnya kayak apa nih orangnya. Kita hadirkan, kita lihat sosoknya, bagaimana dia perform, tampil, ngomong dengan kita. Terus terakhir yang cocok, nah nanti tinggal kita kontak, offering. Kira-kira kalau bulan depan Anda gabung bisa enggak? Offering kami kurang lebih dia per bulan mungkin kalau
Anda setuju kita start dari 30 juta misalnya gitu. Oke, cocok, deal, finalisasi, tanda tangan kontrak, Anda akan masuk kerja. Kurang lebih itu prosesnya. Jadi kebayang ya, oh saya sudah psikotes, masih ini tahap yang berikutnya. Oh saya sudah sampai interview, oke sudah makin dekat gitu. Nah dari sana sebenarnya nanti kita belajar. Ini tetap seperti orang naik sepeda, makin lama akan makin pintar dan makin mudah melalui gitu ya. Biasanya mungkin Anda harus coba ada yang 10 kali gitu ya. Syukur ada yang 2 kali langsung keterima di sebuah perusahaannya. Mungkin ada yang coba 15 kali belum, tapi dia makin dekat nih. Ya nggak apa-apa, lakukan saja. Kalau yang 1 kali keterima, puji Tuhan gitu kan. Ada, tetapi nggak banyak, nggak semuanya. Nah, terus apa yang perlu kita siapkan, apa yang perlu Anda lakukan? Seperti itu tadi, yang dibutuhkan perusahaan seperti itu, prosesnya seperti itu. Nah, karena kita bicara terkait teknis ya, tadi kita filter, kita saring dengan data, IPK sudahlah kita lihat background perguruan tinggi, pendidikan gitu ya, kemudian IPK, berikutnya kan psikotes gitu ya, termasuk tadi karakteristik yang dibutuhkan apa. Terus saya itu karakteristiknya kayak apa sih? Apakah saya tipe motor sport, apakah saya tipe motor touring gitu. Nah, ada baiknya juga teman-teman bisa sih kalau bicara masalah ini ke biro psikologi gitu ya. Kan di kampus biasanya ada. Kalau di tempat saya dulu ada. Kita bisa datang ke sana minta kayak semacam assessment gitu ya. Saya lihat juga misalnya di Jogja itu Sanata Dharma, UKDW gitu ya. Ya, biasanya kampus psikologi ada seperti itu. Kalau yang di luar juga ada biro yang sudah established ya, kita bisa bayar, bisa mendapatkan setidaknya kayak apa ya, setidaknya seperti kita itu di ronsen gitu ya, di CT scan, kayak apa sih isinya Anda gitu ya. Walaupun tes atau assessment psikologi itu tidak benar-benar akurat kayak misalnya tes darah atau apa gitu ya. Tetapi itu lumayan bisa memberi gambaran ke kita. Jadi kalau kemarin saya punya 10 saya apply ke 10 gitu ya, 10 jabatan yang diposting gitu. Mungkin saya akan mulai lihat, saya akan pilih gitu ya, poin-poin tertentu yang saya sukai, kemudian tipikal saya kok kelihatannya masuk gitu ya. Nah, Anda bisa mungkin chance-nya lebih tinggi gitu. Di sisi lain juga ini bisa kita untuk dasar apa sih yang perlu saya poles gitu ya, apa yang saya perlu kembangkan. Boleh, silahkan kalau ada yang mau ke biro psikologi gitu ya. Walaupun itu bukan satu-satunya. Kemudian mengembangkan kompetensi itu sendiri. Tadi disebut juga Mas Tanjung ya, ada magang itu. Ini peluang sebenarnya. Coba kalau kita susah cari job langsung keterima gitu ya, di Job Street, di JobsDB itu saya lihat juga ada internship di sana. Entah itu kebanyakan di Jakarta tapi ya memang internship ini Anda paling hanya dapat uang saku, yang bukan gaji lah, tapi ya lumayan gitu. Memang harus masih keluar uang juga misalnya untuk apa ya, cari kos di Jakarta gitu ya. Tetapi internship ini 3 atau 6 bulan ini berguna sekali. Jadi ini kalau kita belum dapat pekerjaan, kita apa ya akan dapat tanah supaya kita tuh bisa tumbuh gitu, mulai tumbuh, kompetensi kita mulai tumbuh. Manfaatkan ini. Jadi kalau selain job yang mau dicari, pengennya jadi manajer atau apa gitu ya, kalau belum keterima fresh graduate nih, udah coba aja internship ini. Walaupun belum cocok, kok adanya cuma internshipnya di bagian ada 2 ya, hanya di BCA di bank, sama yang satu misalnya di engineering atau di mana gitu. Nggak apa-apa, coba saja gitu ya. Biasanya di office untuk yang internship ini, bukan di lapangan. Ada juga sih di lapangan. Tapi ini media pengembangan yang bagus. Jadi kemudian search, apply sebanyak-banyaknya, karena kita nggak tahu keberapa nih, apakah saya ngelamar yang ke-10 diterima. Belum tentu kan, siapa tahu yang ke-11. Jadi kita sudah 9, aduh udah nggak keterima gitu ya. Jadi sekali ini Tuhan, kalau nggak ya berarti jawabanmu mungkin tidak bagi saya. Apply yang ke-10 ternyata tidak. Berhenti di situ, padahal harusnya tembus apply yang ke-11 gitu kan. Rugi kan ya. Jadi apply sebanyak-banyaknya, mungkin Anda sudah bekerja, masih mencari-cari juga sih, nggak ada salahnya gitu ya. Tetapi jangan terlalu cepat atau butuh loncat gitu ya. Dapatkan sesuatu, belajar sesuatu dulu. Misalnya oke, baru mungkin Anda bisa pindah ke tempat lain dan Anda bisa bicara apa yang Anda sudah kuasai di tempat sebelumnya. Jadikan setiap kegagalan dalam tes sebagai feedback.
bagaimanapun jam terbang mempengaruhi, jadi orang yang pernah interview dan yang belum itu juga beda ya. Jadi ada yang sudah mulai luas, ada yang masih culun gitu. Jadi kan mungkin kegagalan itu apa ya, kesempatan saja. Anda perlu jam terbang juga. Nah, kompetensi apa nih? Tadi saya bilang kompetensi-kompetensi yang dicari saat ini mungkin agak berbeda dengan yang dulu gitu ya. Apalagi di zaman industrial 4.0 gitu ya. Walaupun kenyataannya begini, di Indonesia sekarang itu kita bicara 4.0 itu mungkin sudah di mana-mana ya, tetapi itu mungkin masih berlaku di Jabodetabek misalnya atau di Surabaya gitu. Banyak perusahaan juga di Jakarta juga maupun di Jawa Tengah misalnya, di Jawa Barat, di Jawa Timur, tipikalnya sebenarnya masih belum 4.0 gitu ya, masih 3.0 gitu ya. Belum. Jadi kenyataannya dunia kerja itu tidak persis seperti yang diwacanakan atau teorikan. Tetapi memang secara umum pergerakan itu ke sana. Dan kalau kita melihat ke depan, berarti kita bicara menyongsong saja gitu ya. Ke depan bagi yang sudah oke, yang belum berarti kan menyongsong 4.0, apa yang perlu kita siapkan, kompetensi apa gitu ya. Ini saya ambil dari Deloitte gitu ya, konsultan Deloitte. Ada teamwork, ada komunikasi, critical thinking, kolaborasi, self-confidence, adaptability, leadership, growth mindset ya. Teman-teman bisa search, bisa belajar, bisa googling apa itu. Indikatornya seperti apa sih teamwork. Critical atau behavior indikatornya ada seperti ini ya. Nah, boleh itu dipelajari. Jadi screenshot saja terus nanti browsing lagi ya, belajar lagi. Nah, teamwork ini bukan bekerja sama ya, beda. Kerja sama dan bekerja bersama-sama beda gitu. Oh, saya sudah ikut pelayanan full gitu ya. Jadi usaha dana ikut gitu ya. Panitiaan semua ikut dan kita bicara teamwork, saya sudah lolos nih. Teamwork saya sudah teruji gitu ya. Agak berbeda maksudnya teamwork. Kalau itu bekerja bersama-sama, oke lah ya, kehati-hatian gitu. Tapi yang namanya teamwork berbeda, nanti di slide saya akan saya singgung juga. Komunikasi itu terkait juga nanti dengan teamwork, tapi kaitannya juga dengan teknologi kalau sekarang ini. Saya masuk kerja di awal dulu ya, awal-awal masuk kerja, pagi cek email gitu ya. Terus nanti lihat atau siang atau sore. Itu hal yang udah keren gitu, tiap pagi cek email itu. Kalau kita nggak cek email itu, misalnya teman yang lebih senior, lebih tua itu kadang nggak pernah buka email kan ya. Wah, itu dia ketinggalan informasi. Saya masih bisa berbangga, oh saya tiap pagi buka email gitu. Tapi sekarang saya kerepotan gitu ya, dengan kecepatan sekarang tidak cukup email gitu. Apalagi kalau sudah pakai grup WA di pekerjaan, ya apapun proyeknya itu kemudian dari grup jadi grup gitu ya. Wah, itu luar biasa gila dan saya mungkin tidak bisa mengikuti banyak grup gitu ya. Di perusahaan saya itu sudah banyak sekali grup. Karena semua proyek ada kemudian dibuat grup gitu ya, dan kita mau tidak mau harus update gitu. Tapi itu yang terjadi kemudian. Komunikasi itu sudah berbeda banget. Dulu telepon. Pernah saya di perusahaan yang sebelumnya, saya tidak terlalu menghiraukan di grup ini ya. Chatting segala macam gitu. Loh, kalau dia perlu juga dia telepon gitu ya. Tapi sekarang telepon kantor itu jarang bunyi kan. Yang paling sering kan malah ini WA kita. Saya coba begitu, ternyata saya yang menabrak arus gitu ya. Nggak bisa. Jadi itu mungkin kaitannya dengan dunia sekarang. Critical thinking. Jadi kita melihat masalah itu pendekatannya secara sistematis ya. Kemudian root cause-nya itu seperti apa sih gitu ya. Jadi pola-pola pemecahan masalah itu bisa dipelajari. Self confidence ini akan bisa berkembang juga seiring dengan Anda meningkat di jam terbangnya gitu. Kurang lebih seperti itu. Lebih lanjut silahkan dipelajari, boleh screenshot dan nanti googling ya. Itu kompetensi yang kita perlu siapkan ke depan. Kaitannya dengan ya ini saya mau bicara tentang pola kerja yang berbeda sekarang ya. Kaitannya dengan kompetensi teamwork tadi. Teman-teman, saya ambil sebuah gambar di sini. Ini pesawat yang paling keren saat ini ya. Ini raja-raja udara saat ini. Mereka menjadi best fighter karena kemampuan senjataannya, gitu ya, kecepatannya, powernya, gitu ya, terus maneuverability-nya. Gitu. Itu yang membuat mereka kemudian jadi unggul. Ada F-15 Eagle itu, ada Typhoon, ada milik Rusia itu seperti Sukhoi yang kita juga mau beli katanya ya. Nah, itu generasi 4. Pesawat-pesawat fighter generasi keempat dan sekarang mau masuk generasi kelima. Ada perbedaan yang sangat mencolok. Ini untuk menggambarkan dunia kita. Dulu mereka itu kompetisinya berdasarkan powernya,
weight to ratio-nya, load persenjataannya, maneuverability-nya, jangkauannya gitu ya. Jadi mereka yang handal itu mereka yang punya karakteristik seperti itu, dan itu menjadi trademark masing-masing gitu ya. Best fighter gitu. Tapi sekarang ke depan ini yang dikembangkan berbeda. Kondisinya akan seperti ini. Ini sama dengan dunia kita sekarang dan dunia 4.0 ke depan yang Internet of Things, artificial intelligence, apalagi ya, macam-macam ya kaitannya dengan industri 4.0. Tidak butuh satu pesawat yang superior sekali gitu, tetapi justru lebih penting yang terkonek, yang real time, yang bisa saling koordinasi begitu ya. Karena tidak sendiri-sendiri bertempurnya. Kita memanfaatkan kelebihan-kelebihan yang ada di pesawat-pesawat yang lain. Jadi pesawatnya lebih kecil, lebih slim, lebih smooth gitu ya. Tetapi kalau satu dilawan satu kalah mungkin ya. Tetapi ini kerjanya sekarang nanti jaringan. Jangan salah. Ini justru yang akan mudah melibas pesawat-pesawat yang kekar dan keren ini tadi, kerjanya jaringan. Nah seperti ini juga kita gitu ya. Kecepatan dunia saat ini itu nggak bisa kita kuasai semua, tapi kita butuh poin-poin tertentu ya, person-person tertentu yang punya spek, yang punya kelebihan tertentu, dan nanti itu akan hidup dalam sebuah jaringan, akan terkonek dalam sebuah jaringan. Anda mungkin punya skill khusus di elektronikanya apa begitu ya, coding apa tentang sistem programming yang seperti apa begitu. Anda mungkin punya kemampuan atau keahlian di bahasa mungkin untuk present, untuk menulis begitu. Ada yang punya kemampuan yang lain. Tidak perlu semua kemudian dikuasai, tapi yang perlu Anda tambahkan, yang kita tambahkan adalah kemampuan berkoordinasi, teamwork itu tadi ya. Jadi bukan bekerja bersama-sama, tetapi bukan working together, tapi teamwork gitu ya. Terkoneksi dan saling memanfaatkan kemampuan masing-masing. Nah, di dalam sebuah organisasi, perusahaan juga seperti ini, kita sebuah jaringan. Ketika kita tidak ada kegunaan, ini ada banyak poin ini, tapi ada satu titik itu yang tidak connect terus gitu ya akan ketinggal gitu ya, mau tidak mau. Jadi menurut saya dari sekian kompetensi ini tadi yang akan sangat berperan itu ya komunikasi dan teamwork itu tadi. Kalau kita punya skill ya, kita punya value tertentu yang mungkin dalam dan orang lain tidak sedalam kita. Nah, kemudian bagian sesi akhir-akhir saya tambahkan ya, ini kaitannya lebih praktis lagi. 5 menit lagi waktu saya. Tadi sudah rangkaian job seleksi, ya, rekrutmen seleksi seperti itu ya. Kemudian mungkin teman-teman pengen tips gitu ya, menjalani interview nih supaya kemudian tembus. Nah, kalau browsing di internet kan ada 10 trik menjawab interview gitu ya. Atau 17 trik mengatasi tipu-tipu interview. Sebenarnya kalau dibilang trik ya kami nggak ngetrik apa-apa gitu ya. Terus kalau mempelajari jawaban, pertanyaan apa nanti dijawab apa gitu ya. Kita nggak pernah berpikir kayak gitu tuh. Kadang kalau saya mewawancarai kok jawabannya kok ini, kok saya pernah lihat di internet ya, baca kayak gini ya. Apa kelemahan Anda gitu? Kelemahan saya itu, saya kalau bekerja atau belajar lupa waktu gitu. Nah, udah nggak laku dah itu ya. Itu kelihatan juga bukan Anda yang sebenarnya gitu. Ya tinggalin aja. Jadi saya nggak akan memberikan trik gitu ya. Anda tidak harus ngetrik gitu, tetapi kalau Anda berisi, punya isi, ada value di dalamnya, Anda tinggal cukup tenang, Anda confidence, kemudian sopan gitu ya. Artinya sopan itu ya bukan kemudian diam, nunduk, bukan. Sopan enak, nyaman itu aja, udah nanti jalan. Yang kita mau lihat adalah person di depan saya itu kayak apa sih? Dia pribadi yang seperti apa gitu ya. Jadi bukan jawaban saya, pertanyaan saya dijawab dengan benar atau tidak, bukan begitu. Jadi saya nggak berikan trik, ya. Tapi kalau mau tips bolehlah gitu. Biasanya ceritakan kemampuan Anda dengan antusias dan percaya diri. Jangan dibuat-buat tapi ya, terlalu menggebu-gebu juga aneh gitu ya. Tapi Anda cukup percaya diri. Dan biasanya ini ketika Anda sudah punya pengalaman, apalagi tadi ikut internship, magang, itu berbeda, tampilannya berbeda. Mungkin dari style baju yang dipakai sudah berbeda, dan itu membawa kepercayaan diri dan value di orang yang menginterview Anda gitu ya. Hindari penjelasan yang berbelit-belit panjang gitu ya. Mau mencoba menyampaikan semua yang Anda miliki ya jangan juga gitu ya. Nah, tunjukkan bahwa Anda mau bekerja dalam tim. Kenapa? Karena ini tadi ya, kompetensi teamwork itu yang bisa bermain di jaringan itu yang penting. Anda bisa ceritakan, misalnya Anda ikut internship, Anda di bagian apa, gitu ya, apa peran Anda, terus support Anda ke tim,
Nah, biasanya ini juga kaitannya dengan values, kerendahan hati, kemudian menghargai rekan, itu tercermin menjadi kemampuan kerja dalam tim ini. Bukan kerja bersama-sama ya. Oh, saya ikut panitia ini Pak, saya ikut panitia ini di gereja, saya ikut panitia ini gitu. Semua ikut diikuti, bukan yang harus seperti itu sih. Tapi value seperti ketika care gitu ya, ketika ada teman atau yang lain ada kesulitan, saya bisa nih ngatur waktu saya bisa bantu dia gitu ya. Anda punya pengalaman seperti itu. Nah, itu salah satu values teamwork sebenarnya. Jadi tidak harus yang bersama-sama kerja aktivitas gitu, bukan. Tapi kita bisa punya empati. Ketika bagian yang lain kesulitan, kita bisa membantu gitu ya. Atau kita terlibat. Nah, itu salah satu values-nya. Jangan dengan ramah di satu sisi dan tegas secara bersamaan. Jadi bukan tegas saja. Kalau tegas saja nanti kedengarannya atau ininya apa ya, gambarannya jadi Anda itu orang-orang yang kaku dan marah gitu ya. Tapi ramah dan tegas sulit kan ya. Nah, ini direnungkan saja. Ramah dan tegas di waktu yang bersamaan. Tidak muluk-muluk. Apa proyeksi Anda 3 tahun ke depan? Saya akan jadi ini Pak GM. Saya akan ya begitu saya pernah juga interview gitu ya. Oh, ini pasti dia belum pernah bekerja gitu ya. Jawabannya kayak gitu. Kalau orang pernah ikut internship beda. Kalau dilakukan online, nah sekarang ini banyak juga interview online. Saya hampir mungkin 90% online interviewnya. Jadi pastikan laptop Anda lengkap, gadgetnya berfungsi dan baik. Nah, ini saya tadi memberi contoh yang tidak benar ya. Gadget saya kamera saya rusak ternyata harus saya ganti, tetapi saya siap gantinya kan. Ya, kalau yang tadi mungkin lebih jernih, sekarang kurang jernih, tapi setidaknya ada. Headsetnya benar. Kadang ada yang maaf Pak, apa diulangi bisa kurang, ulangi Pak, gitu. Bisa ulangi Pak. Gak nyaman kan ngomong begitu online. Terus mungkin Anda di pinggir jalan gitu ada motor cengweng. Ketika interview pasti ada schedule-nya. Anda diberi waktu jam sekian sampai jam sekian hari apa. Pastikan Anda di tempat yang tenang, internetnya koneksinya cukup bagus, headset Anda juga berfungsi baik. Itu aja. Nanti kalau itu oke, yang lain-lain oke biasanya. Kalau itu masalah, yang lain-lain Anda akan berantakan ke belakang. Jadi mulai mungkin jadi grogi lah atau apalah gitu ya. Kemudian pandang langsung wawancara dan bukan gambar Anda di layar. Kenapa jangan pandang gambar Anda di layar? Karena kalau fokus melihat gambar Anda nanti, kurang apa tadi diginikan ya. Oh tadi kelihatannya saya terlalu mendongak ditundukkan gitu. Jadi nggak fokus nanti. Bicaranya ini ngapain ya orang. Tetap berpenampilan sopan. Penting juga ya, entah online ataupun offline. Baju seperti saya ini standar gitu ya. Nggak kelihatan ya. Jadi jangan batik juga kalau interview. Jangan kayak Mas Indra tadi. Itu untuk interview Pak RT boleh. Kemudian sopan, resmi, Anda cukup kelihatan profesional gitu ya. Tidak harus pakai dasi misalnya kalau online. Kecuali memang ada diberikan top ininya ya. Apa namanya? Penampilannya. Itu saja. Terima kasih.